Oke, kita bahas tujuan hidup ya. Bahwa ketika kita berbicara tujuan, maka berbicara tentang hal yang akan kita capai, hal yang menjadi harapan besar setiap orang. Sehingga setiap gerak langkah kita akan diarahkan menuju tujuan tersebut. Pertanyaannya, apakah tujuan itu statis atau dinamis, tetap atau berubah? Maka kita mesti memahami dalam hal ini tujuan bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, tujuan yang bersifat mutlak atau pasti. Ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Nilai mutlak yang harus diperjuangkan, kebaikan, keinginan untuk masuk surga dan mencari ridho Sang Pencipta. Itu tidak bisa ditawar. Tujuan pasti. Kedua, yakni tujuan yang bersifat keinginan dari dalam diri. Misal, mau jadi apa, seperti apa, dan untuk apa. Ini berkaitan dengan preferensi pribadi yang sangat memungkinkan perubahan seiring bertambahnya usia, pengetahuan, dan pengalaman. Contohnya saja saat kita SD, tidak sedikit yang berkeinginan untuk menjadi dokter dengan pemikiran dan gambaran dokter pada saat kita masih zamanan SD. Namun, seiring bertambahnya umur, bertambahnya ilmu, pengalaman, tidak sedikit pula yang mulai menyadari bahwa kecenderungannya bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran. Maka sangat terbuka peluang terjadi perubahan minat dan track dalam melanjutkan langkah. Penekanannya di sini adalah sungguh tidak bijak jika kita hanya berpatokan dan menolak perubahan pada tujuan yang kita bangun atas preferensi kita di satu waktu. Ciri khas tujuan tipe kedua ini adalah syarat akan perubahan, dinamis, bisa direvisi, dan bahkan makin matang dan mengerucut seiring pertumbuhan kematangan diri. Otomatis, ketika tujuannya berubah, maka langkah mencapainya pun akan berubah. Nah, di sini akan ada pembahasan menarik bagaimana cara kita mengeksplor dan mencari formula tepat untuk bisa efektif dan efisien mencapai tujuan. Langkah konkretnya, setelah tujuan kita temukan, maka segera bisa kita buat menjadi 3 pembagian rencana. Framework pembangunan pemerintahan digunakan dalam framework pola berpikir kali ini. Pertama, buat rencana jangka panjang. Ini merupakan tujuan besar yang dibentuk berdasarkan preferensi, falsafah, dan nilai pribadi. Jangka waktu pencapaiannya bisa ditargetkan agak panjang, misal 10 tahunan, 15, 20, atau maksimal 25 tahunan. Ini mencakup kita ingin menjadi sosok yang seperti apa, berdampak seperti apa. Maka rumusnya adalah falsafah digabungkan dengan cita-cita. Kemudian di-make sense-kan ke dalam rencana jangka menengah. Ini merupakan pendefinisian langkah dan capaian yang dibagi dalam target periode 5 tahunan. Misal, jika rencana jangka panjang kita didesain 20 tahun ke depan, maka ada rencana jangka menengah 5 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Konsep 5 tahunan tersebut belum cukup karena masih berupa langkah penyederhanaan tujuan yang untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan langkah-langkah konkret, kerja-kerja konsisten, nyata, dan terus berkelanjutan serta saling berhubungan. Maka muncullah langkah terakhir, yaitu rencana jangka pendek atau rencana kerja. Ini merupakan rangkaian langkah gerak dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mencapai capaian pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Ketiga kombinasi resep ini, jika kita coba terapkan, maka kita akan terarah menjadi manusia yang jelas,
memiliki pedoman dan tujuan bergerak, tahu mesti kemana, dengan cara apa, dan untuk apa. Namun lagi-lagi, mesti kita cermati bahwa pembuatan 3 komponen ini tidak serta-merta mutlak tidak bisa dirubah. Masih sangat memungkinkan diubah dan direvisi di tengah jalan. Ketika misal tidak memungkinkan satu jalan ditempuh, walaupun sudah ditulis nggak apa-apa kok kita ubah secara dinamis menggunakan cara lain. Karena kembali pada dasarnya tujuan dalam tipe kedua ini syarat akan perubahan. Maka mari rancang tujuan, rancang cara mencapai tujuan dengan baik. Semoga kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan.